masuk untuk hari ini? Tidak ada. Terima kasih. Untuk hari ini kita mulai pelajaran ekonomi dengan pokok bahasan koperasi. Sebenarnya pokok bahasan koperasi sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu, bahwa di dalam koperasi kita sudah membahas masalah pengertian koperasi, azas koperasi, prinsip koperasi, dan pembagian SHU koperasi. Kira-kira siapa yang masih ingat pembagian SHU koperasi itu diberikan untuk apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Pembagian SHU terdiri dari yang pertama jasa anggota, yang kedua jasa modal, yang ketiga cadangan, yang keempat dana pengurus, yang kelima dana sosial, yang keenam dana pendidikan, yang ketujuh dana pembagian daerah kerja. Terima kasih. Betul sekali jawabannya. Absen berapa dan namanya siapa? Absen 35. Namanya? Yuniarti Maulidia. Ya, terima kasih. Bahwa pelajaran yang minggu lalu yang kita pelajari sudah kalian pahami. Untuk hari ini kita memulai pelajaran ekonomi dengan pokok bahasan koperasi dengan materi perhitungan SHU koperasi. Perhitungan SHU koperasi itu sudah kita tampilkan di dalam pelajaran terdahulu tentang rumus untuk perhitungan koperasi. Untuk pelajaran hari ini, tujuan yang akan kita capai adalah setelah membaca buku atau sumber yang relevan dan melakukan diskusi, peserta didik dapat menghitung SHU koperasi dengan benar. Jadi setelah ini kalian berbentuk kelompok untuk melaksanakan diskusi tentang cara pembagian SHU dengan rumus yang sudah ada saya sampaikan. Tidak usah berpindah tempatnya, langsung depan belakang. Jadi per satu kelompok isinya 4 siswa. Karena kalian mengerjakan satu soal untuk membuktikan dari rumus yang sudah saya kemukakan. Rumus ini tidak paten, tidak kaku seperti ilmu IPA, karena kita ilmu sosial. Rumus ini bisa berubah-ubah sesuai dengan yang kalian kerjakan, tetapi jawabannya tetap benar dan salah. Ya, Ibu. Sekarang kalian bisa berdiskusi masing-masing kelompok. Sekarang kalian langsung berbalik. Nah, untuk kelompok 1 sampai kelompok 4 mengerjakan tugas soal nomor 1. Sedangkan kelompok 5 sampai kelompok 8 mengerjakan soal nomor 2. Ya. Sehingga nanti kalian mengerjakan ke depan apa yang sudah kalian kerjakan, kemudian kalian ambil kesimpulan dan kita ambil kesimpulan secara bersama-sama. Silakan dikerjakan. Diskusi yang aktif akan mendapatkan reward atau nilai. Jadi yang sering tanya, kemudian yang diskusinya aktif akan mendapatkan reward atau mendapatkan nilai. Ya. Jadi kalian, saya harapkan untuk diskusi ini dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga kalian nanti akan menambah nilai yang ada di raportan. Ya. Sekarang untuk diskusi sudah kita mulai. Ada pertanyaan dari masing-masing kelompok? Ibu, yang nomor 1 kan 20%. Jadi untuk soal nomor 1 dikalikan untuk SHU tahun 2014. Di sini ada simpanan pokoknya 80 juta, kemudian penjualannya 200 juta, SHU dialokasikan dan bisa ke jasa simpanan. Berarti SHU 33 ini dikalikan 20%, kemudian 2 juta dikalikan 25%. Baru dicari SHU untuk masing-masing aja. Nah, belakang tapannya. SHU sudah dihitungkan untuk koperasi, kemudian di sini anggota ini tidak melaksanakan transaksi, hanya menyimpan saja, sehingga dia tidak menerima 2 SHU.
hanya 51 SHU dari jasa modal. Jadi untuk presentasinya sudah dihitungkan di sini sebanyak 750.000, sehingga tidak usah berhitung presentasi seperti soal nomor 1. Paham? Untuk nomor 1 siapa yang bisa mengerjakan? Ya silakan Mbak dikerjakan. Jasa simpanan yaitu 20%, di mana 20% dikalikan dengan 30 juta, hasilnya 6 juta. Berikutnya jasa pembelian yaitu 25% sama dengan hasil 25% dikalikan dengan 30 juta, yaitu hasilnya 7.500.000. Sedangkan seluruh pinjaman anggota yaitu 200 juta. Dari soal yang ditanyakan yaitu di mana sebenarnya 400.000 dibagi 80 juta dikali 6 juta, hasilnya 30.000. Berikutnya yaitu jasa pembelian, di mana rumusnya pinjaman anggota dibagi dengan seluruh pinjaman anggota dikali jasa pembelian, yaitu 500.000 dibagi 200 juta dikali 7.500, hasilnya 80.750. Jadi hasilnya SHU yang diterima Pak Handi yaitu 50. Yang sudah dikerjakan oleh kelompok yang maju ke depan ini sudah betul. Kita beri aplaus untuk kelompok yang silakan tetap di sini dulu. Saya minta kesimpulan untuk hasil yang sudah dikerjakan oleh kelompok 5. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari hasil yang sudah dikerjakan ini? Nah, silakan Pak. Dari kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami yaitu semakin banyak transaksi yang dilakukan oleh anggota, maka SHU yang diterima juga semakin banyak, yaitu 12. Terima kasih. Absen berapa? Transaksi yang dilaksanakan oleh anggota ke koperasi itu banyak, maka SHU-nya yang diterima juga banyak. Karena anggota ini, salah satu anggota ini melakukan transaksi dan juga menyetor modal, sehingga dia mendapatkan dua macam SHU. SHU jasa modal dan SHU jasa usaha. Yang kita peroleh setelah mempelajari perhitungan koperasi adalah setiap anggota koperasi akan menerima jasa modal dan jasa anggota. Yang kedua, penerimaan jasa modal tergantung pada besarnya simpanan yang sudah disetor ke koperasi. Dan yang ketiga, penerimaan jasa usaha ke anggota tergantung pada besarnya transaksi yang dilakukan oleh setiap anggota. Jadi, besar kecilnya penerimaan yang diterima oleh anggota untuk SHU koperasi tergantung pada jasa masing-masing anggota. Untuk pertemuan berikutnya, kalian hari ini akan mendapatkan PR yang harus kalian kerjakan, yaitu pada LKS halaman 36. Coba dilihat halaman 36, soal nomor 1 sampai nomor 5 dikerjakan di buku catatannya. Kemudian pertemuan berikutnya sebelum memulai materi baru akan kita bahas bersama-sama. Sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti, sehingga kalian bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.